Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu keripik tahu dengan nama brand Naisi oleh kelompok 1, Ahmad Yusuf, Alica Wahyudi, Ari Putri Abdi, Dandi Ariandi, dan Fajri Mauludin. Latar belakang: aneka jenis makanan ringan atau sering kita sebut cemilan sangat banyak, mengikuti selera konsumen dengan aneka rasa, bentuk, packaging yang menarik, hingga harga yang relatif. Salah satu makanan yang banyak disukai dan mudah didapat yaitu keripik. Makanan jenis ini sangat cocok untuk makanan pada saat santai, diskusi ringan kerabat, rekreasi keluarga, maupun hidangan pada acara tertentu. Banyaknya jenis keripik yang disukai konsumen dengan harapan mendapatkan nilai tukar atas apa yang ditawarkan produk. Selain selera, keunikan, dan harga, kandungan gizi yang terkandung pada produk keripik menjadi tren daya tarik konsumen. Perencanaan produk. Upaya untuk memenuhi customer needs perlu membuat inovasi baru agar mampu menarik pelanggan mengkonsumsi keripik lebih banyak dan sering. Hal ini tidak terlepas dari produk yang enak, murah, praktis, kaya akan gizi dalam perspektif konsumen. Produk inovasi kali ini ialah keripik tahu. Tahu bukan sesuatu yang baru dan sudah menjadi makanan keluarga sehari-hari. Namun, tahu akan menjadi produk yang unik jika diolah menjadi keripik dengan varian rasa, bentuk, kemasan yang berbeda-beda dan mudah didapat. Perencanaan produk ini diperoleh melalui hasil riset, yaitu dari 58 responden. Sebanyak 82,8% menjawab ya, setuju, dan menyukai tahu. Kemudian, hasil responden sebesar 72,6%. Mereka setuju jika tahu diolah menjadi keripik. Berikut marketing riset berikutnya mengenai rasa, bentuk, dan promo. Soal rasa, kebanyakan responden memilih rasa balado dengan persentase 34,5%. Untuk bentuk keripik tahu sendiri, yang paling banyak menjawab yaitu bentuk bulat dan persegi panjang. Dan jumlah persentase 77,6% menjawab ya, senang dengan adanya bonus 1 pieces setiap pembelian 3 kemasan. Mengenai rasa, ada 2 rasa yang paling tinggi diminati oleh konsumen, yaitu asin dan pedas. Bentuk keripik yang lain menjawab ada yang berbentuk kotak. Dan harga yang direkomendasikan oleh konsumen senilai 5.000 berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan ke berbagai kalangan. Didapatkan sebanyak 58 responden. Maka didapat asumsi bahwa keripik tahu dapat diterima di masyarakat. Dan untuk memulai produk, kami berupaya memenuhi customer need pada launching melalui sosial media. Segmentasi pasar. Geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Demografi. Jenis kelamin semua, agama semua, pekerjaan semua, pendidikan tidak ada batasan, ras tidak ada batasan. Psikografis. Gaya hidup konsumtif, praktis, dan hemat. Perilaku, tingkat pemakaian tinggi, rendah, tujuan penggunaan. Target pasar. Berdasarkan hasil riset, mayoritas responden ialah pelajar, mahasiswa, dan karyawan perusahaan. Maka produk ini ditargetkan semua umur kecuali balita, menengah ke bawah, pelajar, mahasiswa, dan karyawan perusahaan hingga ibu rumah tangga.
Positioning pasar. Yang pertama yaitu membuat kesan kepada konsumen. Produk keripik tahu merupakan cemilan kaya gizi, renyah, murah, mudah didapat. Yang kedua, produk keripik cocok untuk konsumen di setiap saat maupun tempat, seperti rekreasi, event, acara keluarga, menu makan, santai, dan sebagainya. Poin ketiga yaitu kemasan yang menarik dengan warna sesuai rasa. Diferensiasi pasar. Dari hasil survei pasar, maka produk kami membuat diferensiasi. Yang pertama ialah inovasi tahu yang diolah menjadi keripik. Yang kedua, kaya protein nabati. Yang ketiga, kemasan yang fleksibel, tahan benturan. Yang keempat, keripik yang enak, cocok di setiap saat. Yang kelima, mudah didapat dan bisa pesan melalui sosial media dengan cepat tanggap. Marketing mix. Di dalam marketing mix ini terdapat place, produk, price, and promotion. Untuk place sendiri bisa diperoleh dari retailer atau grosir. Produknya yaitu keripik tahu dengan harga kisaran 5.000 hingga 10.000. Dan promosi yang akan kami lakukan melalui broadcast di sosial media ataupun unggahan status sosial media dan event sekolah atau kampus. Analisa pemasaran dan industri pesaing. Dalam menganalisa pemasaran terdapat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kekuatannya, produk kami yaitu bahan baku mudah, keripik tanpa pengawet. Rasa keripik dibuat berdasar berbagai selera konsumen. Kelemahannya adalah teknik pembuatan keripik, kemudian jaringan distribusi. Peluangnya yaitu masyarakat menyukai keripik. Keripik tahu merupakan inovasi, tahu makanan sehari-hari masyarakat. Dan ancamannya ialah keripik unik, murah, menarik, jaringan distribusi seluas-luasnya, produk lain olahan keripik. Industri pesaing. Di sini terdapat beberapa produk industri pesaing yang menjadi pesaing dari produk kami. Ada beberapa industri yang telah memiliki citra perusahaan yang baik, sehingga loyalitas konsumen timbul, kemudian kualitas produknya baik dan jaringan distribusinya luas. Dan di sebagian produk lain atau produk industri lain memiliki packaging yang kurang menarik, kemudian adanya risiko hancur atau tumbukan, dan varian rasa kurang. Peta persepsi. Produk keripik tahu ingin menanamkan kepada konsumen bahwa keripik tahu murah, enak, menarik, dengan kualitas baik di benak konsumen. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini terdapat 5 poin, yaitu menguntungkan, pengembangan, meningkatkan pasar, serangan, dan strategi. Yang pertama, menguntungkan, memiliki keunggulan strategi dan potensi meningkatkan posisi pasar. Pengembangan yaitu memperluas jaringan distribusi melalui sosmed, retail, atau supermarket. Orientasi customer needs melalui kuesioner maupun wawancara. Meningkatkan pasar yaitu meningkatkan konsumsi tahu yang kaya protein nabati dalam olahan maupun varian keripik yang berbeda. Serangan gerilya yaitu dengan meluncurkan inovasi produk baru per 2 bulan, baik bentuk keripik atau kemasannya. Bisa juga melalui rasa berdasar tren konsumen. Strateginya imitator, yaitu meniru pesaing, namun ada yang berbeda dari packaging, bentuk keripik, dan bahan baku. Pesaing menggunakan tahu Sumedang, sementara produk ini menggunakan tahu kuning atau putih. Branding dan packaging. Nice merupakan kombinasi dari kata nice, bagus dalam bahasa Inggris, dan oishi dalam bahasa Jepang, yaitu
artinya enak, yang bertujuan agar produk ini memberi kesan bagus dari segala yang terkandung di isi dan enak sesuai selera konsumen di segala kondisi. Gambar kotak merupakan tahu, segi 6 berisi madu merupakan keharmonisan antara produk dengan konsumen. Dimaksudkan, produk olahan tahun ini mampu memberikan rasa kenyamanan yang ngena di hati konsumen. Terlihat pada gambar ketapel dengan jargon sekali tempel langsung kena. Setiap rasa memiliki warna sendiri. Terdapat rasa original, balado, pedas, barbecue, dan jagung bakar. Kemasan yang fleksibel dapat dibuka tutup atau kemasannya berupa jiplok. Merujuk pada tagline cocok di segala kondisi. Spesial promosi. Promosi yang dilakukan melalui sosmed berupa story atau unggahan atau broadcast ke berbagai grup WA maupun di Instagram atau Facebook dan sebagainya, secara berkala menyesuaikan tren. Distribusi. Arus distribusi produk kami yang pertama yaitu ada order, proses, packing, shipping, receive, payment, and report. Pada pemesanan atau order, customer melakukan pemesanan melalui sosmed atau aplikasi online shop. Kemudian setelah pesanan diterima, kami menyiapkan produk sesuai pesanan. Kemudian packing, yaitu pengemasan atau dengan membuat alamat tujuan kirim. Kemudian shipping, menyerahkan pengiriman kepada instansi jasa pengiriman. Receive, setelah barang diterima, penerima diminta untuk mengirim bukti barang sampai. Payment, pembayaran di sini terdapat tiga metode. Yang pertama itu melalui online shop, pembayaran melalui aplikasi, yang kedua ATM, pemesanan melalui sosmed, maka pembayaran dilakukan setelah order atau sebelum proses, dan yang ketiga adalah COD atau cash on delivery. Yang terakhir yaitu report, melakukan penelitian berbagai aspek untuk analisis pengembangan produk bisnis sesuai tren. Baik, ini yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.